Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman yang menyaksikan video saya pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proses melakukan perencanaan kapasitas. Di dalam melakukan manajemen kegiatan operasional perusahaan, tentu kapasitas itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan karena kapasitas ini akan sangat berhubungan dengan output yang nanti akan dihasilkan. Mudahnya, ketika kita berbicara tentang kapasitas, misalnya pesawat. Pesawat itu memiliki kapasitas. Kapasitas di sini maksudnya kalau dalam konteks pesawat adalah kapasitas tempat duduk, ya. Di dalam pesawat ini ada banyak sekali kapasitas tempat duduk. Tentu ketika jumlah penumpang ini jauh lebih banyak daripada kapasitas yang ada, maka artinya kemudian kita harus melakukan penolakan gitu ya, atau kita harus berpikir untuk bagaimana kita bisa menambah pesawat baru, sehingga kemudian kita bisa menghandle seluruh kapasitas yang diinginkan. Atau ketika kita berbicara tentang stadium gitu atau stadion ini tempat untuk bermain sepak bola misalnya. Ini juga memiliki kapasitas. Kapasitas apa? Ini adalah kapasitas penonton. Ya kan? Jumlah kapasitas penonton yang bisa menonton secara langsung di stadion. Nah, bagaimana jika kemudian jumlah kapasitas penonton membludak, bahkan melebihi? Kalau melebihi, ya berarti tidak akan tertampung jumlah penonton itu. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Ini adalah eh, tempat buat nonton, ya, bioskop. Ya, sama. Bioskop itu juga punya kapasitas. Kapasitasnya adalah sesuai dengan jumlah tempat duduk. Nah, kapasitas ini kenapa perlu direncanakan? Nah, perencanaan ini dimaksudkan adalah ketika ternyata animonya itu terlalu banyak, ini kita bisa melakukan perencanaan. Kapan kira-kira kita akan menambah ulang pesawat? Kapan kita akan menambah ulang ruang untuk bioskop? Kapan kita akan memperluas stadion sehingga jumlah orang yang pengen nonton ini bisa semakin banyak. Nah, ini yang kita sebut sebagai kapasitas, ya. Karena semua hal itu punya kapasitas. Kelas, kalau kita bicara tentang ruang kelas punya kapasitas. Kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang satu kelas itu 50, ada yang satu kelas itu cuma 40, ada yang satu kelas isinya 100. Kalau untuk kelas yang besar. Nah, itu yang disebut sebagai kapasitas. Dan nanti ini akan kita rencanakan strateginya seperti apa untuk menambah jumlah gitu. Jangan sampai wah orangnya masih sedikit tapi kita udah nambah lagi ruang kelasnya gitu atau nambah lagi, memperluas lagi stadionnya. Nah, ini untuk apa? Kalau ternyata animonya masih sedikit tapi kita menambah luas gitu misalnya untuk stadion atau menambah ruang untuk bioskop, menambah jumlah pesawat. Maka ini yang terjadi adalah pemborosan, teman-teman. Karena beli pesawat itu pasti pakai biaya. Nambah luas stadion itu pakai biaya. Nambah ruangan untuk bioskop itu nambah biaya. Kalau sampai ini jumlah kapasitas itu tidak terserap, maka ini akan menurunkan profitabilitas. Kenapa menurunkan profitabilitas? Ya karena ini membutuhkan maintenance semuanya. Membutuhkan perawatan. Ya, tidak hanya sekedar pesawat, tidak hanya sekedar beli terus habis itu udah dibiarin, enggak. Tapi ini akan ada perawatannya semua. Sehingga kalau kita mau menambah pesawat, tambah luas dan nambah ruangan, ini perlu kita pikirkan secara matang-matang. Nah, sebenarnya apa itu kapasitas? Kapasitas itu adalah tingkat produksi
atau seringkali disebut sebagai throughput atau jumlah unit yang bisa dimiliki, jumlah unit yang bisa diterima, jumlah unit yang bisa disimpan atau diproduksi oleh suatu fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, ketika kita berbicara ruang bioskop ini, maka jumlah yang bisa di-cover oleh ruangan bioskop ini katakanlah 100 orang. Nah, itu yang disebut sebagai unitnya. Jumlah unit yang bisa di-cover, bisa diproduksi. Itu disebut sebagai kapasitas. Nah, kapasitas ini penting karena ternyata dia mempengaruhi keputusan jangka panjang. Sebagaimana yang Bu Noni cerita tadi, kalau kita mau nambah kapasitas, maka ini butuh sebuah pemikiran yang matang. Tidak hanya sekedar beli nambah gitu ya, beli pesawat, nambah ruang, nambah luas. Tidak hanya sekedar itu. Karena setiap ketika kita mengambil keputusan tertentu, itu mengandung sebuah konsekuensi. Karena kapasitas ini mempengaruhi fixed cost. Fixed cost-nya apa aja? Ada biaya perawatan, gitu ya, tenaga kerja yang rawatnya, ya kan? Apakah kepuasan ini bisa mempengaruhi kepuasan terhadap terpenuhinya demand? Bagaimana penyediaan produknya dan kemampuan bersaingnya? Ini kapasitas mempengaruhi hal ini. Nah, keputusannya apa berkaitan dengan kapasitas ini? Jadi, kita belajar manajemen kapasitas ini untuk kita bisa tahu kapan sekiranya kita harus meningkatkan kapasitas, menambah pesawat, memperluas stadion, ya, menambah ruang di dalam bioskop. Kapan kita harus meningkatkan kapasitas? Atau misalnya ketika kita ngomongin bisnis, terus bisnis kita sudah bagus. Kapan kita mau buka cabang lagi? Sehingga kemudian di cabang yang baru itu kita akan merekrut orang, ya kan? Merekrut tenaga kerja untuk bisa memberikan pelayanan kepada customer. Nah, ini yang akan kita bahas. Lalu kemudian kalau kita sudah bisa menentukan kapan meningkatkan kapasitas, kira-kira kemudian berapa banyak jumlah kapasitas yang harus kita tingkatkan. Nah, ini juga perlu untuk kita pertimbangkan. Jadi, waktunya dan juga berapa banyak kapasitas yang harus ditingkatkan. Nah, ada strategi ketika kita ngomongin tentang penambahan kapasitas. Jadi, strateginya itu adalah 3+1. Yang pertama, itu ada namanya capacity lead strategy. Yang kedua ada namanya capacity lag strategy. Dan yang ketiga itu adalah average capacity strategy. Nah, apa itu? Kita mulai dari sini. Capacity lead strategy. Jadi teman-teman perhatikan dulu di sini ada garis demand atau garis permintaan. Ya. Kalau kita berbicara tentang capacity lead strategy, nah, di sini sebelum terjadi peningkatan demand atau sebelum terjadi peningkatan jumlah permintaan, itu perusahaan sudah meningkatkan kapasitasnya. Jadi misalnya, saat ini saya punya bioskop. Di bioskop saya cuman punya 3 ruang nonton. Ya kan? Saya cuma punya 3 ruang nonton. Berarti saya hanya sanggup menampung 300 orang karena setiap ruangan punya untuk menampung 100 orang. Jadi kalau 100 kali 3, 300 orang gitu kan. Tapi karena Bu Noni mengadopsi capacity lead strategy ini, maka sebelum meningkat ya, sebelum orangnya nambah, nggak 300 nih, sebelum orangnya tiba-tiba jadi 350 yang mau nonton di tempat saya,
Ini udah nambah ruangan duluan. Karena kekhawatiran nanti ketika ada penambahan jumlah penonton, saya takutnya nggak ke cover orangnya. Terus nanti malah nggak jadi nonton, gitu ya. Saya berarti kehilangan, ya kan? Akan kehilangan sumber penghasilan di orang-orang yang tidak tercover, yang orang-orang yang tidak tercover untuk nonton tadi. Karena kapasitasnya 300, ternyata tiba-tiba saya takut, ternyata yang nonton bludak sampai 350. Ya kan? Jadi ya udah deh saya buru-buru untuk buka atau ngebikin satu ruangan lagi untuk nonton dengan kapasitas 100 orang. Nah, itu yang disebut sebagai capacity lead strategy. Atau misalnya ketika teman-teman bikin acara, seminar gitu. Sebenarnya kapasitasnya itu untuk konsumsi 100 orang. Tapi kok takut ya nanti tiba-tiba di on the spot ada banyak yang daftar lagi. Ya udah deh kalau gitu konsumsinya saya siapin 150 untuk jaga-jaga. Nah, ini kita sebut sebagai capacity lead strategy. Jadi diantisipasi terus bahkan sebelum terjadi lonjakan kapasitas. Nah, kebijakan ini ya karena antisipatif, dasarnya itu antisipatif terhadap pertumbuhan permintaan, maka ini biasanya disebut sangat agresif. Ya, capacity lead strategy ini agresif. Dan rada-rada serem sih kalau menurut saya gitu ya. Bagaimana jika kemudian at the end of the day eh, nggak nggak apa ya permintaannya nggak sebanyak yang kita kira-kira gitu. Jadi antisipasi itu baik, tapi eh, coba dicek rata-ratanya itu sebenarnya seperti apa gitu kalau saya ya. Nah, yang kedua itu ada namanya capacity lag strategy. Apa itu capacity lag strategy? Lag lag itu artinya adalah terjadi penundaan. Jadi kalau misalkan dalam bahasa komputer gitu ya, wah laptopku lagi nge-lag nih. Artinya nge-lag itu misalnya kita udah ngetik, tapi kemudian kata yang terketik itu belum juga muncul di dalam layar kita. Itu yang disebut sebagai lag, ya. Tapi kalau di dalam konteks operation, manajemen operation ini, capacity lag strategy ini artinya adalah kita tunggu dulu. Beneran nggak terjadi peningkatan kapasitas? Kalau terjadi peningkatan kapasitas, baru kemudian jumlahnya itu dipenuhi sesuai dengan penambahannya, jumlah penambahannya. Jadi misalnya, saya ngadain seminar, kapasitasnya adalah 200, tapi yang daftar 150. Saya pesen snack ya 150 sesuai dengan yang daftar. Tapi ketika on the spot, oh ini ternyata ada lagi yang daftar 25. Oh ya udah, sisa 25 itu saya orderin deh. Saya baru orderin untuk snacknya. Jadi itu yang disebut sebagai capacity lag strategy. Kita berusaha nutup gap yang 25 itu setelah ada kejelasan. Oh, penambahannya sejumlah 25. Baru kemudian 25-nya itu ditutup. Atau misalnya ketika ada ruang kelas. Isinya ruang kelas itu 40. Tapi di absensi ditulis hanya ya 40 gitu. Tapi sebenarnya space-nya masih ada. Oke, 40 anak masuk. Tapi ternyata kok ini ada anak baru nih tambahan, 5 anak. Kan nggak ada tuh kursinya. Nah, kursi itu baru disiapkan setelah ada anak jumlahnya 5. Saya minta carikan, coba carikan 5 kursi karena ini ada tambahan anak. Nah, itu yang disebut sebagai capacity lag strategy. Kita tahu berapa jumlah penambahannya, baru kemudian kita tambahkan kapasitasnya. Kapasitas kursinya ditambah, kapasitas snacknya ditambah. Setelah saya tahu berapa jumlah pertumbuhannya. Nah, selain dari capacity lead dan capacity lag, itu ada juga namanya average capacity strategy.
Jadi average capacity strategy itu adalah berdasarkan dari rata-rata, ya. Makanya di sini kadang-kadang dia bisa memenuhi, kadang-kadang dia tidak bisa memenuhi kapasitas gitu. Jadi misalnya hari-hari biasa kayak gini, ya saya mau punya restoran. Di hari-hari biasa itu biasanya rata-rata saya berhasil menjual 100. Ya udah, saya jual 100 aja. Terus nanti gimana ketika ternyata yang beli 130? Ya nggak apa-apa. Berarti di hari weekdays itu saya akan kehilangan 30 pelanggan. Ya, yang penting saya nggak rugi. Tapi pada saat weekend, saya nambah kapasitas di restoran saya. Nggak cuman 100, tapi saya nambah 175. Walaupun nanti kemudian kadang-kadang yang datang cuma 150 gitu. Itu makanya di sini kenapa ada tonjolan ke bawah. Ini kalau misalkan kita tidak bisa memenuhi demand kayak hari-hari biasa. Ya udah biasanya aku jual 100 ya jual 100. Kalau misalkan ternyata ada 2 atau 3 orang yang tiba-tiba mau ke resto dan udah habis gitu ya serve menunya, ya berarti kita tolak orang tersebut. Tapi kalau lagi weekend kan rata-rata orang pengennya keluar rumah, jajan gitu kan. Makanya karena kita memahami bahwa oh kadang-kadang orang itu biasanya kalau weekend belanja atau jajan keluar. Ya udah, saya lebihkan kapasitas untuk serve di resto saya. Meskipun nanti ya bisa jadi ini terpenuhi, bisa jadi tidak. Nah, itu yang disebut sebagai average capacity strategy. Nah, di sini ada incremental versus one step expansion. Maksudnya apa? Nah, ini sebenarnya adalah hampir mirip dengan capacity lead strategy tadi ya. Kalau capacity lead strategy tadi kan sebelum ada demand kita sudah memenuhi. Sebelum ada demand kita sudah penuhi gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada lompatan yang sangat besar. Jadi misalnya saya punya stadion. Biasanya stadion itu kapasitasnya 1.000. Kalau capacity lead strategy itu dinaikannya dikit-dikit 1.000 jadi 1.500 jadi 2.500 gitu kan. Harusnya peningkatannya bertahap. Tapi kalau kita incremental beda dengan one step ya. Kalau one step itu tadi dinaikkan sedikit-sedikit. Dinaikkan 500, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Itu disebut sebagai one step expansion. Tapi kalau incremental, itu misalnya saya punya kapasitas 2.000. Saya langsung naikkan jadi 5.000. Stadion saya tak naikkan kapasitasnya jadi 5.000 biar jadi stadion tingkat internasional. Nah, itu yang disebut sebagai incremental. Peningkatannya skalanya luar biasa. Gitu ya. Itu strateginya untuk membangun kapasitas. Nah, perencanaan kapasitas itu juga bisa berdasarkan pada horizon waktu. Maksudnya gimana? Jadi berdasarkan perencanaan jangka pendek, jangka intermediate, dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek itu ngapain yang direncanakan? Oh, misalnya schedule waktunya, penambahan orang, alokasi mesin. Nah, ini termasuk perencanaan jangka pendek. Tapi kalau misalnya nggak cuma scheduling personel nih, tapi nambah personel, nambah atau build and use inventory yang baru, nambah equipment, nambah shift, ini termasuk dalam rentang rencana penambahan kapasitas intermediate. Sedangkan kalau tadi kapasitasnya, fasilitasnya ditambah gitu, nambah fasilitas, maka ini termasuk ke dalam jangka yang jauh lebih panjang, gitu ya. Nah, teman-teman, perencanaan kapasitas untuk proses pengukuran ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan output, yang kedua itu adalah berdasarkan input. Bagaimana melakukan pengukuran kapasitas berdasarkan output? Nah, kalau berdasarkan output, itu berarti sesuai dengan produk base-nya, produk fokus. Maksudnya gimana? Ya kita fokus aja mau menghasilkan berapa liter susu.
gitu ya. Atau batch, berapa batch eh, atau box eh, makanan gitu misalnya. Jadi fokus ke outputnya. Berapa yang ingin kita hasilkan, berapa kursi yang mau kita buat, berapa handphone yang mau kita buat. Nah, itu fokus kepada output, jumlah produknya berapa yang dihasilkan. Tapi kalau ukuran kita itu berdasarkan dari input, input itu maksudnya adalah kita sekarang bahan bakunya ada berapa, ya? Oh, kita bahan bakunya cuman punya eh, 1.000 liter susu. 1.000 liter susu kira-kira jadi berapa ya? Jadi misalnya 100 botol. Ya udah, kita hanya memproduksi sesuai dengan jumlah input yang kita miliki. Beda ya. Kalau output tadi, kita orientasinya pada berapa jumlah barang yang akan kita buat. Handphone, 100 handphone. Nah, terus kalau nanti ternyata jumlah bahan bakunya kurang, ya harus kita tambah. Jumlah handphone, jumlah komputer, berdasarkan dari produk yang ingin kita jual berapa. Tapi kalau input itu kita sesuaikan dengan berapa sumber daya yang kita miliki. Kayak susu tadi. Dan misalkan kita cuma punya sapi 1 kandang, berhasil memberikan 1.000 liter. Ya kapasitas kita cuma 1.000 liter itu untuk ngejual 100 botol. Jangan nambah lagi. Itu yang dimaksud dengan ukuran berdasarkan output dan ukuran berdasarkan dari input. Nah, di sini kita juga akan belajar menghitung utilisasi. Nah, utilisasi ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat manfaatnya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah rata-rata tingkat output dibagi dengan kapasitas maksimum dikali dengan 100%. Jika angkanya itu hampir menuju 100, maka berarti pemanfaatannya ini dikatakan semakin baik. Gitu ya. Dan di sini kita bisa menghitung dan juga melakukan desain sehingga kita tahu kapan kita harus meningkatkan kapasitas kita. Karena biasanya kadang-kadang di dalam proses operasi itu ada kondisi yang kita sebut sebagai bottleneck. Apa itu bottleneck? Botol itu artinya adalah botol, ya kan? Neck ini artinya adalah leher botol. Kalau teman-teman perhatikan botol, botol itu kan awalnya gede tapi kemudian menyempit, ya kan? Menyempit di ujung. Nah, ketika kita dalam proses produksi nih teman-teman, flow-nya atau pesanannya gede, tapi ternyata mesin yang kita miliki cuma sedikit. Nah, ini maka kemudian akan muncul yang namanya bottleneck. Sama kayak misalkan jalan raya, ada fasilitas jalan raya. Kapasitasnya itu ada banyak karena dia terdiri dari empat ruas di jalan raya. Tiba-tiba di depan sana udah nggak jadi 4 ruas, tinggal 2 ruas. Yang terjadi apa? Kemacetan, ya kan? Dari yang awalnya jalannya ada 4 ruas, tiba-tiba dibelokkan langsung menyempit jadi 2 ruas. Nah, ini biasanya akan menyebabkan kemacetan. Nah, sama ketika kita dalam proses produksi, kita cuma punya kapasitas mesin 10, ternyata lagi banyak ini orderan. Maka nanti ini akan terjadi apa? Pelambatan. Maka di sini ada squeezing profit. Ya, jadi keuntungannya ini menjadi menurun gara-gara jumlah kapasitas kita yang sedikit. Makanya gimana nih Bu? Ruas jalannya kok ada 4, tapi ternyata ada bottleneck. Tiba-tiba menurun jadi 2. Berarti mungkin harus ada penambahan ruas lagi, ya kan? Biar kemudian sedikit lebih lega. Atau kayak kayak tadi, berarti mesinnya harus ditambah gitu. Jadi harus disesuaikan. Jadi biar tidak terjadi yang namanya si bottleneck ini. Nah,
Di dalam membuat kapasitas, kita juga perlu ada capacity cushion. Capacity cushion itu artinya adalah cadangan kapasitas. Capacity cushion ini rumusnya adalah 100% dikurangi dengan utilization rate. Utilization rate itu mana? Utilization rate itu ini. Jadi dari rumus ini. Nah, jadi 100% dikurangi dengan utilization rate. Itu rumus dari capacity cushion. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan penghitungan, teman-teman. Bagaimana kemudian cara untuk menghitung kapasitas, untuk ngecek sebenarnya mesin yang kita miliki ini sudah sesuai atau belum, atau kita ada lag, ataupun ketika kita perlu menambah, tambahnya itu harus berapa. Nah, ini ternyata ada rumusnya. Rumusnya adalah M, ya, M ini adalah untuk peramalan atau untuk forecasting. D ini adalah jumlah unit yang di forecast atau jumlah unit yang kita ramalkan per tahun kira-kira berapa nih permintaannya. P itu adalah waktu proses di mana jam per unit. N itu adalah total jumlah jam per tahun selama operasional. Dan C itu adalah capacity cushion-nya. Rumus ini terjadi ketika jumlah produknya hanya satu. Ya, misalkan kayak gini. Sebuah perusahaan manufaktur, sebuah perusahaan manufaktur perlu menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produksi tahunannya. Permintaan tahunan D adalah 20.000, P-nya 0,5, jumlah hari dalam setahun adalah 250 hari, dengan capacity cushion-nya adalah 80%. Maka kita tinggal memasukkan D-nya berapa? 20.000 dikali P, ya. Berarti ini sesuai dengan rumus tadi. Sama dengan 20.000 kali P 0,5, ya kan? Sesuai dengan rumus. Dibagi, ya kan? N, N-nya ada nggak? 250 kali 1 kali 1 min C dibagi 100. C-nya berapa? C-nya adalah 80%, 0,8%, 80 per 100. Gini. 20.000 dikali 0,05. Coba kita hitung. Berarti ini 1.000. 1.000 dibagi 1, ini dikerjakan dulu yang di dalam kurung. 80 dibagi 100, 0,8. 1 dikurangi 0,8 adalah 0,2, ya kan? 0,2 kali 250. Maka hasilnya adalah 50. Maka 1.000 dibagi 50, berapa? 20 mesin yang dibutuhkan. Seperti itu caranya, teman-teman. Ingat, ini 80 dibagi 100 dulu. 1 dikurangi 0,8, 0,2 kali 250, 50. Seperti itu caranya. Nah, bagaimana jika jumlah produknya lebih dari 1? Kalau lebih dari 1, maka ini ada D kali P ditambah D dibagi Q dikali S, gitu ya.
ditambah ini P1 itu produk yang pertama, ditambah D kali P, ditambah D dibagi Q kali S untuk P yang kedua, itu produk yang kedua, dan seterusnya sesuai dengan jumlah produknya. Dibagi N dikali 1 dikurangi C min 100. Hampir sama kayak tadi. Nah, misalnya kayak gini. Ini adalah suatu perusahaan gitu ya, di mana waktu operasinya adalah 8 jam per shift, 5 hari per minggu, 50 weeks per day, dengan 3 produk. Produknya adalah ada sendal laki-laki, sendal perempuan, dan sendal anak-anak. Di mana waktu prosesnya ini ada 0,05, 0,1, 0,2, setupnya adalah 0,6, 2,2, 3,8, dan seterusnya. Dan ini demand forecast-nya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita hitung dulu N. N-nya sesuai dengan ini. 2 shift, ya kan? 2 kali 8, kan sehari 2 kali tuh. 8 jam kali 250. Terus kemudian, ini kalau nggak soalnya sama dengan 4.000. Ya. Terus dari hasil ini, dari hasil jumlah ini, kemudian kita hitung 80.000. Sorry. 80.000, ya kan? Itu dari mana? Dari sini. 80.000. Dikali 0,05. Di mana itu 0,05? Ini prosesnya. Dikali 80.000, itu D-nya tadi, dibagi 240. Itu ini. Dikali dengan 0,5. Ditambah 60.000. 60.000 itu yang mana? Yang ini. 60.000. Ya. Dikali 0,1. 0,1 itu ini. Processing waktunya. Dikali 60.000 lagi. Dikali 2,2. Yang ini. Ya. Dibagi 180 kali 2,2. Begitu seterusnya, dibagi 4.000, ini dapat dari jumlah N-nya, dikali 1, dikurangi 5/100. 5 itu adalah capacity quotient-nya di sini. Ya, 5. Nah, berarti berapa jumlahnya? Ini tinggal 14.567 dibagi 3.800, hasilnya adalah 3,8 atau 4 mesin. Nah, dia bilang, berapa kira-kira mesin yang dibutuhkan? Kita bisa jawab. Berarti mesin yang dibutuhkan itu adalah 4. Gitu ya. If the operation currently has 2 mesin, jadi dia itu sebenarnya sekarang lagi punya 2 mesin. Berarti berapa gap-nya? Kalau berdasarkan hitungan kita butuh 4 mesin, berarti gap-nya itu adalah kurang 2 mesin lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi silahkan nanti dikerjakan, ada 2 soal. Ya. Ini soal ini silahkan dikerjakan sesuai dengan cara yang ini. Nah, nanti soal dikumpulkan ke dalam Google Classroom. Gitu ya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang proses perencanaan kapasitas ini, sehingga ketika kita sudah berhasil menghitungnya, kita tahu berapa jumlah mesin yang dibutuhkan, berapa gap-nya, sehingga kita tahu berapa jumlah yang harus kita tambahkan, baik itu dalam konteks mesin ataupun dalam konteks fasilitas gitu ya yang ada di sekitar kita yang dibutuhkan dalam kegiatan proses bisnis. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.